Ujian atau apa? Pulang ibadah umroh bukannya hidup lebih tenang, tapi malah berentet ujian dan pertikaian. Ini yang dialami Ruben Onsu. Hubungannya dengan Sarwendah kembali memanas. Nama baiknya tercoreng akibat ulah mantan istrinya itu. Gara-gara debt collector yang menyambangi rumah Wenda. Alasannya menagih tunggakan cicilan mobil yang dibeli Ruben. Mobil mewah jenis Range Rover. Wenda yang kaget dan merasa diteror lantas melakukan preskon melalui kuasa hukumnya. Sekitar pukul 5, klien kami kedatangan 2 debt collector yang mencari 1 unit kendaraan karena adanya tunggakan cicilan utang. Nah, hal ini yang membuat klien kami cukup kaget. Informasi dari pihak debt collector yang datang bahwa katanya mobil itu ada di rumah klien kami, kaget. Nah, itu kan terjadi fitnah-fitnah juga menurut kami dan klien kami terganggu sekali gitu. Mendengar hal itu Ruben benar-benar meradang. Melalui kuasa hukumnya Ruben membantah menunggak cicilan mobil berbulan-bulan. Ruben merasa Wenda sengaja membuat framing negatif seolah dirinya menunggak cicilan berbulan-bulan dan tak mampu lagi membayar. Padahal telah bercerai, tanggung jawab finansial Ruben saja masih sangat besar untuk Sarwenda dan anak-anak. Hingga kini Ruben masih berikan nafkah anak-anaknya sebesar 240 juta lebih tiap bulannya. Kenapa sampai harus besar? Sampai harus ada preskon khusus? Apa yang penting dan urgent untuk menjelaskan itu kepada publik? Kecuali ada tindakan debt collector yang menyalahi aturan, debt collectornya yang diserang. Kalau ini kan saya lihat lebih cenderung seolah-olah ingin memojokkan, kamu nggak bayar ya? Bayar dong kewajiban kamu. Nah, tapi jujur itu mengagetkan klien kami. Kenapa? Pertama kaget karena dia mengambil cicilan lagi terhadap mobil lain. Itu kan memang haknya dia setelah perceraian, tapi kenapa harus masih disangkutkan ke kita lagi gitu, ke klien kami lagi ya. Ruben itu orang yang bertanggung jawab. Ya, sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Mana lebih besar situasinya? Debt collector datang yang belum pada waktunya dan cukup dijawab seperti yang saya sampaikan, atau seorang ibu yang melarang anaknya bertemu dengan ayahnya. Sampai ada suatu event kegiatan balet ya, acara, Ruben itu sudah hadir bawa bunga, tapi kemudian anaknya nggak pernah keluar dari pintu itu, dibelokkan dari pintu yang lain. Ini dia teman-teman. Rupanya pada waktu momen itu dia ingin bersama dengan seseorang. Lisa Mariana memang beda. Tengah terancam dibui karena telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus berbeda, namun Lisa masih sibuk bekerja mendulang cuan. Agak nervous, tapi happy sih gitu. Hari Minggu kemarin, Lisa Mariana ditemani Edo suaminya ambil job menjadi model pengantin adat Palembang dari makeup artis ternama di sebuah mall di Cibinong, Bogor. Lisa pun terlihat sangat percaya diri tampil berbalut gaun pengantin lengkap di hadapan ratusan pengunjung mall. Sering ditemani sang suami ini seperti apa nih? Iya kan udah rujuk mas, ayo mari. Meski sedang terjerat 2 kasus sekaligus, yakni tersangka video porno dan tersangka pencemaran nama baik, Lisa Mariana masih bebas menjalankan aktivitasnya. Mulai dari bekerja, bikin konten, hingga kumpul dan ngedugem bersama teman-temannya. Kok dunia mana? Dunia entertain lah. Di dunia entertain iya. Lisa beruntung meski sudah jadi tersangka pada 2 kasus berbeda, polisi tidak melakukan penahanan terhadap model dan selebgram berusia 25 tahun itu. Dengan normal aktivitasnya tidak ada wajib lapor dan tidak ada penahanan. Bahagia tengah menyelimuti artis serba bisa Boyen. Sabtu akhir pekan kemarin, Boyen akhirnya bersanding bahagia melangsungkan janji suci pernikahan dengan pria pilihan hatinya Ruli Anggi Akbar alias Ejel. Tepat di hari spesial yang digelar mewah di kawasan BSD Tangerang, Boyen tampil anggun bak bidadari, mengenakan busana pengantin adat Sunda. Gini, bahagia kita ya. Alhamdulillah bahagia. Ya, pokoknya doain aja mudah-mudahan kita langgeng jadi pasangan yang semua
bagi terus ya. Amin. Cantik banget ya. Cantik Kita nggak banget. nyangka ternyata Boyan cantik banget. Nggak nyangka. Yang jelas ngeliat Boyannya senang, happy ya. Suaminya juga tadi, keluarga besar juga pada happy banget ya, Bang. Selamat menempuh hidup baru buat Boyan, semoga sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, langgeng terus sampai kapanpun. Pesta pernikahan Boyan di usia 38 tahun Sabtu 15 November kemarin berlangsung megah. Selain dihelat di kawasan elit, tamu undangan dan penyokong acara bahagia Boyan bertabur selebriti. Bahkan Andre, Desta, Vincent hingga El Rumi jadi groomsmen pesta resepsi Boyan dan Angel. Dan siapa sangka, di balik pesta bahagia Boyan dan Angel, air mata Boyan pecah. Ia tak kuasa menahan air mata saat meminta izin dan doa kepada kedua orang tua. Segala terharu. Kita terharu karena ya itu kan momen sakral ya, sekali seumur hidup. Kita ingat-ingat keluarga kita ya. Ini nangis lah dia, orang kagak keinjak. Dia tadi benar-benar nangis karena terharu. Aku pun pas datang kan, aku datang akad kan. Aku pelukan sama Boyan. Boyan sedih banget, bilang kayak, "Lu jangan nangis." Karena aku tahu Boyan itu orang yang baik banget. Mudah-mudahan ya Allah balas kebaikan Boyan dengan mendapat suami yang baik insya Allah. Ya, saya senang Boyan perjuangannya dari nol dan bekerja keras, makanya saya bangga sama Boyan. Boyan bisa mencapai di titik ini dan ini mudah-mudahan rezeki juga ya. Semoga Ezel sebagai suami menjadi rezeki buat Boyan dan Boyan sebagai istri menjadi rezeki buat Ezel. Tak pernah terendus media kapan menjalin asmara, tiba-tiba Boyan Angel mantap menikah dan menggelar pesta. Namun ternyata kisah cinta Boyan dengan sang suami sudah bukan rahasia lagi di kalangan selebriti. Ia seorang dosen bergelar doktor dari Universitas Gadjah Mada. Sudah 2 tahun, cuman memang sedikit tertutup. Karena kita kayak tadinya dipikir kita cuman kayak ya udah gitu. Lama-lama dia ngajakin saya udah. Gas lah. Kan saya kan emang dari kemarin kan bilang ya ke teman-teman media kan saya nggak mau nyari jodoh, saya mau nyari pacar, nggak mau cari pacar, tapi mau nyari jodoh gitu kan. Enggak, cuman kan kita kebiasaan yang kita lihat kalau pas lagi deket aja gitu. Nggak nyangka ada yang nikah kan. Karena Boyan nggak pernah cerita dekat sama siapa ya kan. Kita sebagai teman. Nggak pernah ngobrol sih, maksudnya nggak pernah cerita kalau dia punya pacar dan lain-lain itu nggak. Gitu. Atau undangan, ya. Atau undangan. Kawin, masya Allah. Jodoh memang misteri. Boyan yang jenaka ternyata bisa menemukan jodoh Angel yang punya karir mentereng sebagai akademis. Ya, Angel mungkin jodoh terbaik untuk Boyan setelah ia melewati pahit getirnya perjalanan cinta. Pernah ditinggal menikah, akhirnya menemukan bahagia dengan pria yang tepat dengan Ruli Anggi Akbar di usia 38 tahun. Udah lama semenjak kita suka ngeband, ATF juga beberapa kali diajak gitu. Lihat nih algo percintaan Boyan mungkin sempat ditinggal nikah, akhirnya hari ini nikah nih Pak Haji. Kenapa tuh? Sempat ditinggal nikah, Boyan hari Ya ini artinya akhirnya jodohnya nikah. di sini. Ya yang jelas pokoknya kita mau berdoa sebagai teman-temannya Boyan, biar Boyan bahagia. Amin, itu Allah, aja. amin. Langgeng sampai seumur hidup, Amin. cepat dapat momongan, pokoknya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya, bahagia Boyan bersanding di pelaminan, sejatinya buah dari kesabaran. Setelah melewati terjalnya perjalanan, Boyan menemukan manisnya perjalanan. Wajar jika dua sahabatnya Andre dan Ayu Ting Ting yang ikut menjadi saksi bahagia Boyan segera menyusul Boyan ke pelaminan. Habis lebaran. Lebaran haji doain, kalau kata orang Betawi kan lebaran haji mau kawin manjur ya. Aduh spesial udah saya kasih. Apa Haji? Alat buat bikin anak.